ini saya akan berikan judul khotbah saya adalah dari dalam gelap terbitlah terang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, dari dalam gelap, kegelapan yang akan ada yang kita pernah dengar dari beberapa pakar-pakar ekonomi, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan akan terbitlah terang. Bukan berarti saya akan membicarakan masalah Raden Ajeng Kartini, bukan, ya. Raden Ajeng Kartini yang habis gelap terbitlah terang, ya, tentang emansipasi wanita. Saya tidak membahas masalah itu karena wanita-wanita sekarang ini, pendoa-pendoa pagi ini, wanita-wanitanya sudah hebat, sudah kuat, sudah luar biasa, ya. Tapi saya akan membahas masalah dari gelap terbitlah terang ini dalam situasi keadaan saat-saat ini. Orang banyak khawatir, orang banyak takut, orang banyak gelisah dengan pembicaraan orang-orang penting, orang-orang yang hebat. Bahkan pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, bahwa tahun 2023 akan terjadi kegelapan, suram, ekonomi yang begitu sulit yang akan terjadi, ya, mungkin krisis moneter, bahkan inflasi yang begitu tinggi sehingga harga-harga naik semua. Orang akan takut. Tapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan akan tetap takut? Akan tetap gentar? Apakah khawatir ada di dalam hidup kita? Yuk mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 112 ayatnya yang keempat. Di dalam gelap terbitlah terang. Sekali lagi, di dalam gelap terbitlah terang. Bagi siapa? Bagi orang benar. Bagi siapa? Bagi orang yang jujur. Bagi siapa? Bagi orang yang takut akan Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang baik hatinya, yang memiliki pengasih, penyayang bagi setiap orang. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka di dalam kegelapan sekalipun kita ada di dalamnya akan terbit terang. Amin, saudara. Kemarin Bu Neti sama Pak Suryanta sudah pernah mengupas masalahnya, ya, tentang persoalan, tentang masalah-masalah yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Daud, seperti Ayub. Semuanya sudah dikupas, jadi saya nggak kupas lagi, ya. Tapi intinya adalah mereka mengalami masalah. Sekalipun mereka dekat dengan Tuhan, mengalami masalah yang begitu menghimpit kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, masalah boleh terjadi, tapi pertolongan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Bayangkan kalau Musa memimpin bangsa Israel itu bukan sekedar memimpin, tapi dengan jerih payah, dengan waktu yang sulit, dengan waktu yang luar biasa dia tempuh, bisa keluar membawa bangsa Israel keluar Mesir, ya. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak menghormati Musa. Demikian pula Yusuf sudah bekerja benar, ya. Seringkali kita di dalam pekerjaan, baik di swasta maupun pemerintahan, sudah bekerja benar, tapi seringkali mengalami difitnah, ya, tidak disukai. Itu seringkali. Demikian pula Daud, perjuangannya Daud melawan Goliat, ya, bisa memenangkan untuk kerajaannya, ya. Tetapi apa balasannya? Tidak dihargai, bahkan mau dibunuh. Sampai Daud lari ke hutan, lari masuk gua. Bayangin, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, pada zaman dulu tidak ada yang namanya penerangan listrik, nggak ada. Hutan sudah dibayangkan pasti gelapnya luar biasa, lebatnya luar biasa, banyak binatang buas. Tetapi penyertaan Tuhan terhadap Daud luar biasa. Dia tetap
sekalipun mengalami masalah persoalan, tetap dia berharap mengandalkan Tuhan. Demikian pula Ayub. Sejarah Ayub luar biasa. Kalau kehilangan harta bendanya sih nggak masalah, mungkin bisa cari lagi. Tetapi yang sangat berat, yang memukul hati Ayub adalah 10 anaknya itu meninggal semua. Bayangkan, stresnya luar biasa. Sudah kayak gitu dikasih penyakit. Walaupun bagaimana dia tetap berharap pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ya, sekalipun diprediksi tahun depan ada kegelapan, ada masalah yang menghimpit kehidupan kita, ya, itu terjadi untuk siapapun, tidak pandang bahwa itu anak Tuhan, entah itu bukan anak Tuhan, entah orang pintar atau bodoh, orang kaya atau miskin, itu pasti mengalami. Yes, contoh COVID-19 bukan dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi semua orang mengalaminya. Ini tanda akhir zaman. Untuk kita belajar mengenai COVID, pembelajaran yang luar biasa. Sehingga andai kata kita nanti ketemu dengan kegelapan ekonomi, masalah-masalah ekonomi yang akan terjadi, saya yakin ini sudah pembelajaran dari COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ya, coba kita akan baca lagi di dalam Mazmur pasal 139 ayat 12. Mazmur 139 ayatnya yang ke-12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, sekali lagi. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Artinya apa, saudara yang Tuhan kasih? Sekali lagi coba. Dan malam menjadi terang. Malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Artinya nggak ada masalah, saudara. Baik gelap maupun terang, ya memang Tuhan izinkan itu semua. Semuanya nggak ada masalah. Apa yang perlu kita takutkan? Seandainya ada kegelapan di tahun 2023, yang krisis moneter akan terjadi, barang-barang naik, udah biasa. Artinya ada terang, ada kasih Kristus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada amin, saudara? Amin, haleluya. Ya, jadi kita nggak perlu takut menghadapi masalah. Bahkan firman Tuhan katakan tiap hari, jangan takut. Ada 365 kata-kata jangan takut. Artinya itu setiap hari Tuhan berkata jangan takut. Apapun masalahnya, apapun persoalannya yang menghimpit kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut. Sebab terang Tuhan menyertai kita. Amin, saudara Tuhan kasih. Ya, kita bersyukur bahwa banyak anak-anak Tuhan yang selalu berdoa untuk Indonesia. Amin. Ini penting sekali. Anak-anak Tuhan yang berharap bahwa masa depan pun ada di tangan Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan, baik gelap, terang, semuanya sama. Ya, sebab firman Tuhan sudah jelas, kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, dan tidak ada masalah. Tidak perlu takut. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Coba kita baca lagi di dalam 2 Korintus pasal 4-nya ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman ini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Sekali lagi, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang
membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ini garis bawahi. Iya, Tuhan juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam setiap hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Tuhan menerangi hati kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita introspeksi apakah hati kita. Sebab hati kita itu berpengaruh dalam lingkungan kita, dalam situasi kehidupan kita. Kalau hati kita terang, maka semuanya terang. Tubuh kita terang. Tetapi kalau hati kita gelap, maka gelaplah keadaan kita. Pikiran kita gelap, tingkah laku kita gelap. Tuhan memberi terang bagi saudara dan saya. Amin. Ini yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita akan persingkat karena waktu ya. Biarlah kita akan mengambil contoh di dalam Alkitab, yaitu di dalam Markus pasal 10. Kisah daripada Bartimeus, ya. Markus pasal 10 ayatnya yang 46 sampai 52. Ya, kita akan bacakan secara singkat saja. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, yang duduk di pinggir jalan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Bartimeus sejak kecil, mungkin sejak lahir, ya sudah sampai dewasa, dia hanya meminta-minta di pinggir jalan. Karena apa? Karena buta, karena tidak melihat. Balonku ada 5, warnanya saja semuanya katakan hitam. Tidak tahu, semuanya hitam, ya karena tidak melihat. Bapak Ibu yang saudara Tuhan kasih, tapi lihat, Bartimeus memiliki telinga yang peka. Bartimeus memiliki hati yang peka akan suara-suara dari Tuhan. Contoh, iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, yaitu tentang Yesus orang Nazaret yang membuat mujizat luar biasa, orang sakit sembuh. Bartimeus mendengar peka suaranya. Dia memiliki kerinduan kapan Tuhan akan datang. Sekalipun aku pengemis meminta-minta belas kasihan orang banyak di pinggir jalan, tetapi hatinya merindukan kehadiran Tuhan. Supaya apa? Ada perubahan hidup. Ada perubahan di dalam dirinya. Ingin melihat terang. Bagaimana caranya? Hatinya terbuka untuk menunggu, menanti kedatangan Tuhan. Oh, luar biasa. Poin nanti Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, baca semua ya tentang kisah Bartimeus. Tentunya Bapak Ibu sudah hafal, sudah mengerti, mendengar, bahkan berkali-kali cerita ini. Tetapi ada 4 poin yang saya berikan. Poin yang pertama, ya, Bartimeus mengapa dapat melihat? Kenapa Bartimeus dapat melihat? Karena satu, poin yang pertama, dia merasakan lawatan. Ada merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Ya, di dalam kisah ini diceritakan betapa luar biasanya Bartimeus menggebu-gebu hatinya, rindu akan kehadiran Tuhan. Ya, di dalam pasal yang ke-10 ayat yang 47 bagian A, di sini dikatakan bahwa ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ini peka, dengar-dengaran akan kedatangan Tuhan dan hatinya terbuka untuk mendengar suara-suara Tuhan itu.
Hatinya terbuka akan kehadiran Tuhan. Hatinya terbuka akan lawatan Tuhan. Berapa kali doa kita nggak dijawab, belum dijawab oleh Tuhan. Apakah kita mau membuka hati kita yang peka akan kehadiran Tuhan? Hadirat Tuhan melingkupi kita. Bartimeus ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, dia mendengar bahwa dia sudah banyak mujizat-mujizat yang dia berbuat. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, ya, orang mati bahkan dibangkitkan. Luar biasa, dia terbuka hatinya, peka akan Tuhan. Ya, dia merindukan sekali akan kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan. Tak kala dia di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus keluar dari Yeriko. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, maka hatinya terbuka. Bapak Ibu, pernahkah kita di saat-saat teduh, di saat-saat kita berdoa, di saat-saat kita menyembah, kita peka hati kita? Ada lawatan Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Itu yang dapat mengubah setiap kehidupan kita. Yang kedua, Bartimeus mengapa bisa melihat? Yang kedua adalah meraih kesempatan. Ada kesempatan. Yang kedua, berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Dia tidak mau membuang-buang waktu. Dia mau langsung menyebut Yesus anak Daud. Dia tidak mau menunda-nunda kesempatan yang baik. Seringkali kita di dalam kehidupan ada kesempatan bagus, kita lalaikan, kita biarkan. Kesempatan itu jarang datang kembali, saudara. Ini Bartimeus tidak membuang waktu-waktu yang baik, ya, kesempatan yang baik. Tidak mau melihat Yesus lewat, dibiarkan begitu saja oleh Bartimeus. Seperti orang-orang yang di sekeliling hanya mengikuti Yesus, hanya berbondong-bondong mengiring Yesus, tidak mau membuka hatinya. Tapi Bartimeus membuka hatinya, membuka telinganya, mau berseru-seru kepada Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Apakah dia langsung dijawab? Belum. Doa kita pun seringkali begini, belum tentu dijawab, belum waktunya Tuhan, belum waktunya Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita harus terus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu yang saudara Tuhan kasihi, Bartimeus sekalipun belum dijawab, tetapi dia terus yakin pada saatnya, kairos Tuhan, waktunya Tuhan, itu yang terbaik. Yang ketiga, mengapa Bartimeus melihat Yesus? Yang ketiga adalah meraih kesempatan. Jangan takut, jangan takut. Firman Tuhan katakan di sini, ya. Firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 8. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Seringkali di sekitar kita mempengaruhi di saat-saat kita terjepit, di saat kita berdoa. Udahlah, kamu nggak usah berdoa, nggak bakalan dijawab. Berapa kali orang-orang di sekeliling kita mempengaruhi kehidupan kita. Udahlah, kamu sudah memang totalnya demikian, ya. Memang kamu sudah takdirnya demikian. Kalau kamu sudah takdirnya demikian, ngapain berdoa? Ngapain berharap kepada Tuhan? Ya, karena sudah ada totalnya, ada apa namanya, cirinya. Kamu orang nggak punya, ya udah nggak punya. Orang yang sakit-sakitan, ya udah sakit-sakitan. Ngapain kamu bersusah payah? Seringkali di sekitar kita mengatakan demikian.
Seringkali kita mungkin hati kita kecewa seperti itu juga. Kenapa ya kita doa nggak dijawab? Kenapa ya kita tidak pernah ada jawaban dari Tuhan? Bayangkan, Raja Daud pada waktu dikejar-kejar pun dia berseru-seru minta pertolongan sama Tuhan. Tapi Tuhan diam. Tuhan tidak menjawab. Di dalam Mazmur pasal 22, Daud berseru-seru, tapi Tuhan diam. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, seringkali kita berharap kepada Tuhan diam. Tuhan diam bukan berarti nggak mau menjawab. Belum waktunya. Kairos Tuhan. Waktunya Tuhan itu yang tepat, yang terbaik. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, seringkali kita seperti Bartimeus, berseru-seru, tetapi Tuhan belum menjawab. Namun di sekeliling kita mempengaruhi, menggoncangkan iman kita, supaya kita tidak mau berdoa kembali, tidak mau berhubungan dengan Tuhan kembali. Tetapi ingat Bartimeus, sekalipun lingkungan sekelilingnya mengecam, jangan berdoa, diam kamu. Apa yang terjadi? Bartimeus malah berseru-seru semakin keras. Ini menandakan semakin kita dijepit, semakin kita melecet, semakin kita mau meningkatkan doa-doa kita, semakin kita keras berseru-seru kepada Tuhan. Ini yang diharapkan oleh Bartimeus. Ya, sekalipun dilarang dia kau, tapi semakin dia keras berdoa, Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Luar biasa, sekalipun dilarang, tetapi dia berdoa terus semakin keras. Tingkatkanlah doamu, tingkatkanlah terus pengharapanmu kepada Tuhan. Sekalipun situasi keadaan apapun yang mempengaruhi kondisi kita. Bapak Ibu Saudara, masalah kita agak kompleks. Mungkin masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah keluarga yang kita sekarang ini sedang dialami. Berharaplah terus kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan masih tetap diam, tetapi ingin Tuhan menguji kita sampai sejauh mana pengharapan kita kepada Tuhan. Bartimeus tetap berseru, makan meningkatkan perkataan atau doanya semakin terus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Poin yang keempat yang luar biasa, Bartimeus dapat melihat karena fokus pada setiap masalah. Apapun masalahnya saudara, masalah saudara apa? Masalahnya kita apa? Mari kita mau belajar seperti Bartimeus. Pada waktu di ayat yang 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Seringkali Tuhan juga berbuat sama dengan kita, kepada saudara dan saya. Apa yang harus Tuhan kehendaki terhadap kita? Ya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Saudara yang Tuhan kasih, Bartimeus hanya menjawab fokus. Jawab orang buta atau Bartimeus, Rabuni, Guru, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Bartimeus ditanya apa, tapi fokus, aku ingin melihat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, pernah mendengar, ya, jangan sampai seperti seorang yang sakit lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda pada waktu Yesus datang menghampirinya. Maukah engkau sembuh? Apa dia jawabnya? Jawabnya dia ngalor itu, enggak bahasa Jawa. Ngalor itu enggak tepat jawabannya. Ya, sebab enggak ada orang yang mau menolong aku membawa ke dalam
kolam tersebut sehingga didului orang. Nah, jawabannya luar biasa ngalor itu seperti obat nyamuk. Ya, padahal Tuhan maukah engkau sembuh? Jawabannya sepele, mau. Ini fokus persoalan. Apapun masalah kita, Tuhan tahu. Ya, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih ada sakit, enggak perlu Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Mau. Katakan itu mau. Karena apa? Tuhan datang untuk menyembuhkan kamu. Tuhan datang untuk memulihkan kamu. Dan Tuhan datang untuk menyelamatkan kamu. Ini poinnya penting sekali. Jadi fokus. Jangan kita, Tuhan, aku ini penyakitnya, bermacam-macam, ada diabetes, ada darah tinggi, ada inilah, itulah. Tuhan tahu itu persoalannya, tahu semua sakitnya. Kalau Tuhan datang, aku menyembuhkan kamu. Maukah engkau sembuh? Mau, aku sembuh. Karena firman Tuhan dikatakan, aku datang untuk menyembuhkan kamu. Aku datang untuk memulihkan keadaanmu. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, apa persoalan saat-saat ini? Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi persoalan kita saat-saat ini? Mari kita katakan, aku percaya Tuhan, bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan aku. Engkau datang untuk menyembuhkan aku yang sakit. Rindu hati kita tetap berdoa agar yang sakit pun berkata, aku siap Tuhan, bahwa Engkau datang untuk menyembuhkan aku. Engkau datang untuk menyelamatkan aku. Engkau datang untuk memulihkan keadaan. Amin. Ini saudara yang Tuhan kasih sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, sekalipun kegelapan nanti akan terjadi dalam lingkungan kita. Kita percaya ada terang kasih Kristus yang luar biasa. Ya, ayat yang terakhir saya akan bawakan di dalam Mazmur pasal 3 ayat 9. Ini sama-sama bacakan, ya, semuanya baca, semuanya membaca. Dari Tuhan datang pertolongan. Sekali lagi, dari Tuhan datang pertolongan. Berkat Tuhan atas umatnya. Amin. Haleluya. Katakan, berkat Tuhan itu datang atas saudara dan saya. Ya, dan semuanya pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu yang saudara kasihi, biarlah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun nanti ada di dalam kegelapan yang diprediksi oleh pakar-pakar ekonomi dan orang-orang kita menakutkan, kita khawatir, kita getar. Tadi firman Tuhan katakan, jangan takut. Biarlah kita akan hadapi bersama Tuhan. Karena ada terang kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kita juga. Haleluya. Amin.